Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Mukodamul Hudori. NIM saya 181020358. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam 2018 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mata kuliah Resolusi Konflik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Baiklah, sebelum itu kita akan membahas karakteristik manusia sebagai makhluk sosial terlebih dahulu. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membentuk pengelompokan sosial dengan sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Manusia dapat mengembangkan potensinya bila mana dia hidup di tengah-tengah manusia. Jika dia hidup di tengah-tengah hutan sendirian, untuk mengembangkan potensinya itu bisa dibilang hampir 0%. Dan guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, manusia perlu hidup bermasyarakat dan berorganisasi serta bekerja sama sesama makhluk. Makhluk sosial bisa juga disebut zoopolitikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi satu sama lain, dan membuat organisasi-organisasi. Terus memiliki kepribadian dan status sosial, dan mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru, dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat seperti itu. Lalu lanjut lagi, karakteristik manusia sebagai makhluk berbudaya. Pengertian kebudayaan sendiri ditinjau dari bahasa Sanskerta dalam bentuk jamaknya yaitu budhaya. Budi sama atau akal. Kebudayaan adalah hasil akal manusia untuk mencapai kesempurnaan. Makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik dan adil. Manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan dan kebenaran, memiliki ide atau gagasan baru untuk memperbaiki hidup dan menghasilkan karya. Biasanya manusia itu selalu belajar dari masa lalu atau kesalahan-kesalahan yang telah dia buat di masa lalu seperti itu. Tingkah lakunya dituntun oleh insting dan akal budinya, memiliki nilai dan norma aturan yang dijalankan secara bersama gitu, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan perilaku dan karya yang baru. Definisi kebudayaan sendiri dari para pakar, yang pertama ada Profesor Dr. Konjaraningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang menjadikan milik diri seseorang dengan cara belajar. Lalu menurut Selo Sumardan dan Sulaiman Sumardi, semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ada juga menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan suatu kompleks yang mencakup segala pengetahuan, kepercayaan, kesenian, bentuk, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan seseorang sebagai anggota dari masyarakat manusia. Masih banyak pengertian atau definisi kebudayaan menurut para pakar, tapi tidak bisa saya jelaskan di sini karena yang pertama karena waktu kita terbatas, atau nanti juga ini file nanti tidak bisa dikirim melalui e-learning gitu, tidak muat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kebudayaan yang bersifat konkret, nyata, jelas, bisa kita pegang, kita sentuh gitu. Ya, yang pertama ada bangunan seperti rumah, kantor, rumah ibadah, sekolahan, pasar, mall. Ada juga alat transportasi mulai dari gerobak, dokar, sepeda motor, mobil, pesawat, bahkan yang paling canggih itu pesawat luar angkasa. Ada juga alat komunikasi dari mulai kentongan zaman dulu, sempritan, hingga ditemukannya smartphone, komputer, flash disk, dan lain-lain. Lalu ada alat kesenian mulai dari seruling, kendang, gamelan, gitar, piano, trompet, dan lain-lain. Dan alat kesehatan mulai dari zaman dulu kalau misalnya masuk angin tuh dari pakai kayak koin kerokan,
sampai ditemukan termometer, jarum suntik, USG, CT scan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu contoh kebudayaan bersifat abstrak atau tidak bisa kita pegang. Contohnya pokoknya kebalikan dari konkret lah, tak kasat mata gitulah ya, atau tidak bisa didefinisikan. Ada gagasan, ide, dongeng, tarian, nilai-nilai, konsep-konsep seperti cinta, apa itu cinta gitu kan, rindu, kejujuran, keadilan, demokrasi, sopan, sukses, cita-cita, mimpi itu tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan gitu. Oke, yang terakhir ini, terakhir banget, sifat kebudayaan. Sifat-sifat kebudayaan itu merupakan milik bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisannya sendiri itu dilakukan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun tidak disadari. Ada juga yang bersifat longgar dan ada juga yang bersifat ketat, tight. Dan ada yang mudah berubah dan ada yang lebih sulit berubah. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.